Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 29 Desember tahun 2023. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan
terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya, mengingat Dikau sepenuhnya. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekadar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat Dikau sepenuhnya. Mencari rezeki. Video pembelajaran. Baik, di sini Syekh Muhammad rahimahullah Video mengangkat pembelajaran. dalil pertama tentang masalah al-khal'u ini, gelisah dan berkeluh kesah dalam kehidupan. Nanti akan kita paparkan panjang lebar maksudnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Jadi surah Al-Ma'arij ini adalah surah nomor 70 dalam Al-Qur'an. Saya akan bacakan dulu yang beliau angkat seperti biasa metode kita. Setelah itu baru kita paparkan panjang lebar insyaallah tambahan-tambahan ilmiah yang bisa kita ambil pelajaran. Di sini diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin." Ini yang diangkat oleh beliau sebagai dalil 4 buah ayat dari surah Al-Ma'arij surah nomor 70 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi di sini saya katakan tadi kita akan baca insya Allah nanti sampai ayat 35. Karena mulai dari ayat 21 sampai ayat 35 itu adalah solusi agar selamat dari dosa besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir.
Apabila ia ditimpa kesulitan atau kesusahan, ia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, di sini dari kata-kata atau firman Allah SWT, kecuali orang yang sholat, dari ayat 21 ini sampai ayat 35 nanti adalah solusi agar kita selamat dari dosa besar ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lihat tafsir daripada surah Al-Ma'arij ini, supaya kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan coba lihat dari tafsir Al-Muyassar dulu, yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi. Dikatakan bahwasanya dari ayat 19 sampai ayat 30, tadi kan saya bilang sampai ayat 35 ya. Ini tafsirnya, sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat suka berkeluh kesah dan rakus. Maksudnya ada sifat itu dalam dirinya, tapi sebagai ujian. Bukan potensi yang harus dipakai. Karena kalau antum baca letter-let ayat ini, antum bisa memahami, oh ternyata Allah ciptakan kita memang berkeluh kesah kok. Berarti nggak masalah kita keluh kesah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya butuh baca tafsirnya. Tafsir pertama di sini dari tafsir Al-Muyassar, terbitan sekali lagi Kementerian Agama Saudi. Sesungguhnya manusia diciptakan memang ada tabiat suka berkeluh kesah dan rakus, tapi sebagai ujian. Sebagaimana kita ada potensi melakukan keburukan, tapi bukan untuk digunakan, ya, untuk ujian, sebagai ujian. Kalau potensi melakukan kebaikan itu untuk diikuti dan dilakukan. Jadi ini mesti difahami. Kemudian beliau mengatakan atau dikatakan dalam buku ini, bila ditimpa keburukan, saya langsung terjemahkan saja ya, bila ditimpa keburukan dan kesulitan, dia banyak berkeluh kesah dan suka bersedih. Bila mendapatkan kebaikan dan kemudahan, dia banyak menahan dan menolak memberi, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat dan yang selalu menjaga sholat itu tepat waktunya. Jadi ini sampai saksi bahasan kita tadi di ayat 21 di sini ya. Yang dimaksud di sini bahwasanya dia kalau ditimpa kesulitan, dia suka berkeluh kesah. Ini yang sedang disorotin di sini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini, harus ada ujiannya. Kalau kehidupan kita ini tidak ada ujiannya, maka tidak nyaman orang lain. Dan antum tidak akan mengetahui besarnya nikmat yang Allah sedang siapkan. Contoh misal, antum sepanjang hidup nggak pernah sakit, sehat terus. Dari mana antum bisa tahu nikmat sehat itu? Mungkin orang akan anggap remeh. Terbukti sekarang kita setiap hari selalu tarik nafas, menghembuskan nafas. Ini nikmat besar. Mata kita bisa tangkap cahaya melihat, telinga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras dan lembut. Dalam seketika, tangan kita bisa membedakan, menyentuh sebuah benda, menganggap ini adalah keras, kasar kainnya misalnya, atau lembut, atau ini panas, atau ini dingin. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam. Ini seketika, semuanya. Kita bisa merasakan tiba-tiba kalau tubuh kita butuh nutrisi, lapar. Rasa ini sebuah nikmat. Kita juga bisa merasakan pada saat sudah makan dan minum sudah cukup, ada rasa kenyang. Tubuh kita butuh istirahat, kita punya rasa ngantuk. Setelah kita istirahat, ada rasa sudah tidak ngantuk, perasaan sudah nggak bisa tidur lagi. Semua ini contoh saja nikmat-nikmat yang melimpah, yang sangat banyak, yang banyak manusia tidak tahu menilai itu. Tapi di saat ada sakit yang datang, ada gangguan orang yang datang, ada kehilangan hasil panen, hasil bisnis, orang yang dicintai meninggal dunia, maka ini akan menyadarkan kita tentang besarnya nikmat tersebut. Ternyata pada saat kita sakit, enak benar orang sehat ya. Kita jadi tahu nilainya itu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita lagi setahun nih, sehat, gak ada apa-apa, alhamdulillah. Tahun depan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan sedikit meriang, demam, flu. Misal, di saat itu kita melihat ada orang yang sehat di depan kita minum air es. Kita baru mengetahui betapa besar nikmat kesehatan itu. Kita berharap bisa seperti dia. Sehingga ada penilaian positif terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan yang lebih besar lagi tujuannya adalah kita memahami ada zat yang maha kuasa yang mengatur semua itu. Dan kita tidak bisa menghindar. Siapa di antara kita bisa menghindar kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah ngantuk, kalau dia sudah diganggu oleh orang, difitnah, digibah, dia nggak bisa mengkanter itu. Terjadi. Tinggal dia menggunakan perangkat-perangkat syar'i untuk melaluinya. Dia bersabar, dia bisa menerima. Tidak berkeluh kesah. Nah, ini poinnya. Begitu juga pada saat kita mencintai seseorang, orang tua kita, pasangan hidup, anak-anak. Kalau terus saja sepanjang ini kita hidup terus bersama-sama tidak ada masalah, maka biasa saja. Tapi di saat terjadi perpisahan, safar misalnya, lama nggak ketemu, lalu kita rindu untuk bertemu. Kan kita jadi tahu nilainya orang itu kan. Kan begitu. Kalau meninggal dunia, kita baru tahu, ternyata dulu nilainya luar biasa nih istri saya, ini suami saya, ini orang tua saya. Bagaimana perhatiannya dulu. Waktu kita masih bersama-sama tidak terasa. Kan begitu. Jadi tujuannya sebenarnya datang dalam bentuk cobaan. Dan itu hikmah-hikmahnya adalah agar kita bisa mengetahui besarnya nikmat Allah SWT. Dan lebih besar daripada itu kita tahu ada sang pencipta Allah yang mengatur semuanya. Sehingga di saat nikmat melimpah, kita tinggal bersyukur. Di saat cobaan datang, kita tinggal bersabar. Tidak usah berkeluh kesah. Karena keluh kesah tidak memberikan solusi. Apalagi bukan pada
ahlinya. Sering kami sampaikan di pengajian dulu waktu kita masih offline. Kalau antum ada masalah, sakit misalnya. Keluh kesahnya, penyampaian permasalahannya boleh, tapi pada ahlinya. Ke dokter misalnya. Itu pun harus tepat sasaran saja. Misalnya lagi sakit tenggorokan. Ya udah, konsultasi untuk kesembuhan tenggorokan. Gak usah tanya dokter tinggal di mana, berapa anaknya, istrinya, siapa namanya. Gak ada gunanya. Poinnya di situ saja. Permasalahannya di situ saja. Jadi pada ahlinya dan harus to the point saja. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau sahabat ingin bertanya, tanya sesuatu yang penting saja. Yang tidak penting gak usah. Jangan berat-beratkan agama. Karena kata Nabi SAW, sungguh agama ini mudah. Dan hanya akan berat bagi orang yang memberat-beratkan. Ingat kisah Bani Israel, disuruh sembelih sapi betina, mereka banyak bertanya, sapi apa? Mereka tidak yakin. Masa orang mati, disembelihin sapi, ambil potongan pahanya sapi, ditepukin orang mati ini bisa ngomong. Kan tidak masuk akal. Tapi wahyu begitu. Wahyu mengontrol akal, bukan akal mengontrol wahyu. Kan gitu. Jadi akhirnya jadi sulit buat mereka. Dan Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Ya alladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hai orang beriman, jangan banyak bertanya hal-hal yang nanti kalau ditetapkan, maka sulit buat kalian. Udah, duhur dikasih 4 rakaat, sudah nggak usah tanya. Kok 4 rakaat aja, kan enak 8 rakaat. Udah 4 rakaat terima saja. Puasa Ramadan, kenapa cuma 1 bulan, 2 bulan enak sebenarnya. Ya sudah begitu saja. Nggak usah dipersulit. Yang penting kerjakan, ikhlas, dan komitmen menjaganya. Kemudian ada tafsir Al-Mukhtasar. Ini dikeluarkan oleh Markas Tafsir Riyadh. Di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia diciptakan dengan penuh keluh kesah. Maknanya adalah sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi suka panik, ada kepanikan. Itu bisa bermakna juga seperti itu. Kemudian juga dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zimul Quran, di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhair, seorang profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Kurang lebih beliau mengatakan di tafsirnya, ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia jika belum terdidik oleh keimanan. Konekkan ini dengan tadi yang saya sampaikan ikhwas kali ini. Artinya, ini memang ada tapi sebagai ujian. Kapan kita bisa lepas dari sifat ini kalau kita sudah belajar? Nah makanya dibahas seperti di pertemuan ini. Setelah kita faham, oh ternyata keluh kesah itu tidak boleh ya. Nanti kita akan sampaikan kiat-kiatnya supaya tidak usah berkeluh kesah. Bagaimana kita bisa menikmati saja cobaan yang sedang datang. Maka akan lebih mudah untuk melaluinya. Beliau mengatakan ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia jika belum terdidik oleh keimanan kepada Allah. Sifat-sifat ini adalah sangat tamak dan tidak mampu bersabar. Mudah putus asa dan mengeluh jika tertimpa musibah. Dan jika mendapat kelapangan rezeki dan solusi dari permasalahan, maka dia enggan membaginya dengan orang lain. Ini semua disebabkan oleh besarnya kecintaan kepada diri sendiri dan kecondongan untuk merasakan kenikmatan secara sendiri saja. Nah, ini penjelasan-penjelasannya. Kemudian dari kitab Tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Ya, ini ada intisari diambil dari Tafsir Fathil Qadir oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Beliau juga guru di Universitas Islam Madinah. Pada saat menjelaskan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Makna al-khal'u adalah kekikiran yang sangat dan suka mengeluh. Jadi ada potensi itu. Berat memberi dan suka berkeluh kesah. Ya, tapi sekali lagi ingat ya, saya sudah kasih kata kuncinya, ini adalah sebagai ujian. Bukan potensi ini untuk dipakai. Kalau hal yang positif, melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk kita pakai potensinya. Kemudian tafsir Al-Wajiz, ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Zuhaili. Beliau mengatakan sungguhnya manusia menjadi sangat cemas jika hartanya disalurkan kepada sesuatu yang dibenci dan melarangnya untuk disalurkan pada kebaikan. Sementara al-khalu atau al-khala berarti sangat rakus, ada potensi itu. Kemudian juga ada tafsir As-Saghir. Ini ditulis oleh Faiz bin Sayyaf As-Sari, dimuraja oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji. Ini juga Profesor di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan sungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir, sangat rakus dan sedikit sekali bersabar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir yang masyhur dari Saudi, sudah meninggal itu beberapa tahun, berapa puluh tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, ini adalah sifat manusia yang mendasar yang Allah jadikan sebagai ujian. Allah menggambarkan karakter asli manusia dengan sifat berkeluh kesah. Sifat keluh kesah dijelaskan dalam firman, apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Manusia berkeluh kesah manakala ditimpa kemiskinan, penyakit, atau hilangnya benda-benda yang dicintai. Seperti hilangnya harta, meninggalnya keluarga, dan anak. Tidak bersabar dan menerima takdir Allah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Tidak menginfakkan sebagian diberikan Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dan kebaikan Allah, sehingga manusia bersikap keluh kesah dalam kesulitan atau kesusahan dan bersifat kikir ketika sedang berbahagia. Ini kita kumpulkan dulu semua tafsirnya. Kemudian dalam buku tafsir An-Nafahatil Makkiyah, Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi, beliau mengatakan Allah
menyebutkan bahwa sebagian dari tabiat manusia adalah banyak panik dan gampang mengeluh. Maka jika ditimbakan keburukan kepadanya dari sakit, miskin atau musibah dan selainnya, maka mereka mengeluh dan komplain dan tidak ridho dengan apa yang Allah berikan dan takdirkan. Dan jika diberi kebaikan seperti kekayaan, panjang umur dan selainnya, maka jadilah mereka bakhil dan banyak menahan hartanya. Mereka tidak menginfakkannya dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan juga tidak mengakui nikmat pemberian Allah dari karunia Allah. Mereka malah berkata, sungguhnya ini semua aku dapatkan atas jerih payahku dan pengetahuanku melalui jalan berdagang. Jadi ini tafsir-tafsir yang disebutkan, dan tentu banyak sekali tafsir-tafsir ya. Tapi kita cukupkan di sini. Artinya kita sudah bisa ambil satu kesimpulan dari tafsir-tafsir ini. Kalau sifat khala atau keluh kesah ini dan gelisah di saat ada dalam kehidupan seseorang pada saat musibah datang, itu adalah sifat yang datang, yang Allah berikan sebagai, ada dalam dirinya sebagai ujian. Dan dia seharusnya tidak menggunakan itu. Baik teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi bahwasanya berkeluh kesah ini dijelaskan dalam sebuah statement yang menarik dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kalau manusia itu ditimpa sebuah ujian, maka ada dua kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah dia menerimanya, sebagaimana dia menerima nikmat yang melimpah. Jadi misalnya pada saat dia sehat dia bisa menerima, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Ini kondisi yang ada. Dan ini yang paling ideal. Ini kondisi orang-orang beriman. Dia di saat pernah merasakan kekayaan, di saat terjadi ujian di hartanya, bangkrut, ditipu orang, utang belum dibayar, dia bisa menerima juga. Sebagaimana dulu dia menerima nikmat yang melimpah yang ada. Dan semua dalam kehidupan keseharian seperti itu. Dia bisa mengimbangi keduanya. Di saat nikmat ada, dia bersyukur. Di saat cobaan ada, dia bisa menerima dengan bersabar. Dan tidak berkeluh kesah. Ini yang paling ideal. Kata Umar, kalau orang seperti ini, maka dipastikan dia mendapatkan pahala karena menerima keputusan Tuhannya. Kemudian dia mudah untuk melaluinya. Karena orang kalau tahu ini adalah takdir Allah, dia nggak berkeluh kesah, dia mudah melaluinya. Sakit, dia bangun tidur, tiba-tiba sakit. Oh Allah lagi uji saya. Sudah, dia nikmati saja prosesnya. Sambil ikhtiar tentunya, berobat segala macam. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Dan dia pasti menemukan solusinya. 3 hal. Dapat pahala, mudah melalui, dan dapat solusinya. Kondisi yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima ujian Allah. Penuh dengan keluh kesah. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa dapat dosa? Karena seperti protes Allah. Kenapa kau kasih aku ini ya Allah? Padahal Allah sebagai pencipta lebih menyayangi dia daripada ibunya menyayangi dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu ini kepada bayinya. Kebetulan ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Jadi orang kalau berkeluh kesah, dia berdosa atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh introspeksi diri. Dia boleh muhasabah, dia cari sebab-sebabnya apa, lalu dia perbaiki keadaan dia. Tapi dia nggak boleh menolak ini keputusan Allah. Yang pertama itu, jadi dia dapat dosa. Yang kedua, dia sulit melaluinya. Orang kalau nggak bisa terima pada saat Allah kasih dia sebuah ujian, kita temukan keluh kesah semua. Semua orang yang ditemui pasti diceritakan permasalahannya. Sulit dia melaluinya. Tapi mau nggak mau harus dia lalui sesuai dengan waktu yang sudah Allah takdirkan. Jadi antum berkeluh kesah dengan penyakit antum, tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, tidak menemukan solusinya. Allah malah datangkan ujian itu lebih berlipat ganda lagi karena dasarnya dia kufur terhadap hal tersebut. Apalagi kalau dia buka pintu-pintu maksiat, terjadi permasalahan malah mabuk-mabukan, ya, malah bermaksiat kepada Allah, malah berzina, malah segala macam, maka akhirnya tambah hancur hidupnya. Dia tidak temukan solusi tapi jadi malah masalah dalam hidupnya. Jadi seperti itu gambarnya. Teman-teman sekalian, kegelisahan ini sebab utamanya yang muncul itu selain memang dia ada potensi dalam diri sebagai ujian, itu karena kemaksiatan. Orang kalau jauh dari kemaksiatan, maksiat apapun, kecil ataupun besar, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan dia pasti akan bahagia. Biar cobaan datang seperti apapun kita temukan, dia bisa menerima. Tapi kapan memang diikuti dengan kemaksiatan, maka itu jadi masalah buat dia. Banyak dalilnya. Di antara dalil adalah hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Orang muslim itu jalan lurus-lurus saja. Jelas halal dia nikmati, jelas perintah dia kerjakan. Dan dipermudah. Dahulukan yang wajib, kalau sudah mampu baru lakukan yang sunnah. Sampai ajal datang selesai. Hidup di dunia enak, mati juga masuk surga. Gitu kan? Simple aja gitu. Jadi seperti itu, kalau udah ragu. Ya. Kalau dia yakin, dia jalan. Lalu kata Nabi SAW, fa inna sidqa tuma'nina. Ketahuilah, kejujuran itu, karena ini adalah bagian daripada amal saleh, adalah ketenangan jiwa. Kapan orang jujur, walaupun pahit untuk diucapkan, dia tenang. Tapi kata Nabi SAW, wa innal kadhiba ribah. Kapan seseorang itu berbuat dosa, bermaksiat, maka akan menjadi kerancuhan dalam hidupnya. Akan memunculkan keluh kesah itu. Jadi permasalahannya karena dia tidak bisa menerima keputusan Allah justru karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dari lafaz yang lain, fa innal khaira tuma'nina wa inna syarra ribah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya
Semua kebaikan dan kepatuhan yang dikerjakan pasti akan mendatangkan ketenangan hidup. Walaupun dia miskin hidupnya, pas-pasan, mungkin juga masih belum punya pekerjaan, masih pengangguran, tapi karena dia ikuti hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, kita temukan orang ini, ya pelong aja hidupnya. Makan apa adanya, pakaian apa adanya, dia lurus-lurus saja. Mus'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, anak kaya raya di Mekah. Dia kalau jalan, orang sudah tahu tampannya luar biasa. Sampai diberikan julukan, ini kembarannya Nabi SAW. Waktu beliau terbunuh di perang Uhud karena pegang bendera, Ibnu Lutbiyah berkata pada saat itu, sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Kenapa dia bilang begitu? Karena Mus'ab bin Umair mirip sekali dengan Nabi SAW. Tampan sekali. Dia kalau jalan di Mekah itu orang semua kagum lihat ketampanannya. Bajunya selalu baru dan bersih. Wanginya kecium dari jarak jauh. Sampai menjadi idola di Mekah. Di kalangan para anak muda. Setelah masuk Islam, orang tuanya yang kaya raya nolak. Tidak mau menerima dia. Akhirnya diputuskan semua sumber pendapatannya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia isi hatinya dengan keimanan dan dia sibuk dengan amal saleh mengikuti ajaran Nabi SAW. Hidupnya tenang. Walaupun dia makan dengan sahabat, makan apa dia ikut. Dan pada saat dia meninggal di Uhud, tidak ditemukan pakaian atau kain yang bisa menutupi badannya. Bajunya, kalau ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Tapi dia dapat ketenangan. Ada ketenangan jiwa yang dirasakan. Sebaliknya, orang kalau banyak buat maksiat, itu luar biasa. Walaupun kita lihat fasilitasnya banyak, tapi kita akan temukan keadaan hidupnya itu tidak tenang. Di sini Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kebaikan itu pasti membawa pada ketenangan, wa inna syarra riba. Dan semua dosa, semua keburukan akan membawa kepada kegelisahan. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Muslim, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, santun kepada Allah dan juga kepada makhluk. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan jiwamu. Jadi penyebab gelisah ini bergejolak dan akhirnya yang dasarnya ada bentuk ujian dalam diri kita. Bisa bergejolak dia justru karena dibumbuhi atau dipicu dengan dosa. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Dan dosa itu semua yang membuat jiwamu bergelisah. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kau tidak suka kalau orang melihatnya. An-Nawawi rahimahullah berkata, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun tampak tidak tenang dan selalu khawatir dengan dosa tersebut. Ini diambil dari penjelasan dalam Sahih atau Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau atau ditelusuri oleh beliau tentunya. Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia. Mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, tidak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati. Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Tidak usahlah nanti sakit, sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin,
ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana Pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini, ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindsetnya mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah, ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya, latihan self control. Dimulai yang sederhana, entah apalah yang kamu kontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi yo nanti dululah, sebentar lagi latihan. Jadi ini yang disebut self control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur Pak, latihan tidak tidur. Oh, itu hebat kalau mau latihan. Masuk warung juga begitu, mau ngambil ini ngambil itu, ditahan, latihan, ngambil yang murah saja, mau kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self control, latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik, ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pintar, merasa paling jago. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah, tidak maju-maju kita, tidak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama, komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan. Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang kan banyak hal yang tidak penting terus jadi masalah besar karena kita tidak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak dandangi terus, sana ngebel terus, kita menutup jalan terus, gak mau ngalah. Alah wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan, wong ya bukan racing, bukan tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara, karena ndak ada yang mau ngalah. Uang sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan selisih berapa jam sih? Gitu. Jadi yuk kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah yalah-yalah, saya duluan nih, saya ini halal. Ngantri itu memang bagus. Tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya, terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pengen duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nungguan, wis monggo duluan.
Seandainya kita telat, kita kalah, kita tidak duluan, ya tidak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji rebutan keluar duluan nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, ya monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, ya kamu duluan. Oh kan gitu saja. Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simple. Kalau tidak penting ya ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita tidak yakin, tidak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, oh yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Nah, kadang-kadang kita juga tidak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng ngopo? Naik gojek nanti tak bayari. Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, nggak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, oh, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, oh, ngapain wong podo-podo api. Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng, ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu loh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya, misalnya. Saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini saja, sama-sama baik. Sama-sama ngaji. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik. Karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya. Tidak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini. Kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, tidak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya tidak ngalah, nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, tidak apa-apa, saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa, saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya. Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik, diam bukan berarti lemah, mengalah bukan berarti kalah, berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya tidak sepenuh hidup kita mengalah. Nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja. Demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh. Dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau tidak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa dihalin. Saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti.
Kan ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya, saya sudah minta maaf, saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa, kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terjadi. Orang mau merendahkan, apalagi orang ini saya kritik ini diterima saja, saya bilang begitu diiyakan saja, kan capek yang. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام محبات وابتسام. Kendalikan diri dengan baik ya. Semakin tidak terkendali diri ini semakin bermasalah. Fokus kita bukan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran orang, perasaan orang, omongan orang susah kita kendalikan.
tapi kendalikan diri kita. Makin bisa mengendalikan diri, makin aman. Makin kita tidak bisa mengendalikan diri, kita makin bermasalah dalam hidup ini. Percayalah, kita bermasalah diundang oleh kita sendiri. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah toxic positivity itu. Toxic positivity itu misalnya kita sakit, terus orang bilang, sudahlah, itu sebenarnya bukan sakit tapi anugerah yang luar biasa, mari kita nikmati. Jadi kita diminta untuk memahami sakit sebagai tidak sakit, memahami pahit sebagai tidak pahit. Jadi kita semacam lari dari kenyataannya. Wah, patah hati itu luar biasa, rasanya tambah dekat dari Allah. Wah, prek. Tidak mungkin begitu mesti. Patah hati ya sakit lah kamu, mesti ya nangis-nangis biasa saja. Loh kok nggak ngantuk kamu, kok ngaji di Gus Hidam, bener tak gitu? Bener kamu ngaji Gus Hidam? Iya, kalau nggak percaya boleh dilihat di YouTube-nya gitu. Oke, Aide bukti fisik yuk ngatasi ya Aide. Terus. Barengan semenjak ngaos di Gus Hidam ini, tiba-tiba itu membawa medali untuk SD Katolik Santa Maria itu dalam waktu 1 bulan mendapat sekitar 13 medali untuk luar biasa. Terus ngapunten Gus, gurunya ini kadang bercanda sebab mengikuti YouTube-nya jenengan meskipun non muslim. Bilangnya, "Klui, kamu sekarang kok nilainya bagus-bagus semenjak ngaji di Gus Hidam," gitu. Oh, dekengane pusat tak gitu. Bangga bener jerene novel. ST ucat, yo ucat ya tak? Menikah itu mudah, tapi menjaga pernikahan itu yang susah. Jangan asal menikah jika hati dan mental kamu belum terasah. Menikah itu dibutuhkan 2 orang yang punya komitmen, bukan sekedar ikut-ikutan temen. Menikah juga bukan tentang kecepatan, tapi menikah itu tentang ketepatan. Menikah juga bukan hanya soal suka sama suka, tapi keinginan untuk selalu berjuang bersama dalam suka dan dalam duka. Dibutuhkan usaha untuk membentuk pernikahan yang bahagia, dan semua itu tidak terjadi begitu saja. Selisih pendapat dalam pernikahan itu hal biasa, tapi perceraian bukanlah solusinya. Karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seseorang dan setiap orang adalah melahirkan dirinya sendiri terus-menerus. Bahkan tidak usah nunggu pergantian tahun, kalau bisa setiap kali kamu bangun pagi, asumsikan bahwa dirimu yang baru telah lahir, yang membuang semua jelek-jeleknya yang lama. Lahirkan terus dirimu yang baru. Yo, paling tidak besok di malam pergantian tahun, rasakan bahwa kamu yang baru telah lahir, jadi ngaji yang akan datang kita ketemu orang-orang baru semua. Jadi rumus hidup ideal kalau menurut agama itu yang pertama niat, kemudian kaifiat. Kaifiat itu belajar caranya, biar to the point, biar pas. Terus ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau sudah ikhtiar, tawakal. Tawakal itu ketika kita belum tahu hasilnya. Ketika kita tahu hasilnya namanya ridho. Nah, ini proses ideal. Proses ideal itu berarti yang diawali dari ikhtiar, baru tawakal. Jangan tidak ada ikhtiarnya sudah tawakal. Ya. Saya sudah belajar ya Allah dan berusaha semaksimal mungkin, hasilnya apa saya tawakal. Begitu keluar kok gagal, ya saya ridho apapun keputusan. Nah, jangan ridhonya taruh di awal. Nah, itu saya ridho ya Allah nanti dapat apa saja, tapi kita tidak ngapa-ngapain. Itu yang disebut malas. Ketika kita sekali mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kepada kita 10 ampunan dosa dan 10 rahmat. 10 ampunan dosa dan rahmat. Masya Allah, mudah sekali. Dan di antara 10 ampunan dosa dan rahmat itu, salah satu rahmat Allah adalah Allah beri kita hidayah. Rahmat yang lain, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat beban kita, Allah ringankan beban kita, Allah angkat kemuliaan kita, derajat kita, Allah selesaikan masalah kita. Itu rahmat-rahmat dalam kehidupan di dunia, rahmat Allah dalam kehidupan di akhirat. Allah mudahkan sakaratul maut kita, Allah lapangkan kubur kita, Allah tolong dan naungi kita di padang mahsyar, Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan sirat kita, dan Allah mudahkan kita masuk ke surga. Rahmat Allah. Makanya jangan kikir dalam berselawat kepada Nabi.
Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Bukan tentang cepat, tapi tentang tepat. Betul. Dan kalau Ahilman selalu bilang begini, Allah itu selalu punya cara bagaimana cara mengabulkan doa-doa kita. Maka kalau ada bahasa, doa aku nggak terkabul, boleh jadi bukan tidak terkabul ya, tapi Allah mengalihkan dengan hasil yang Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka dalam doa ada 3 jawaban Mbak Mila. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Yes, Allah berikan sesuatu yang kita mau. No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Wait, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Nah, ini menguatkan kepada kita agar tidak pernah putus untuk berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Karena semuanya akan ada kebaikan dari setiap ketentuan yang Allah hadirkan. Video dakwah. Derajat seperti itu. Derajat itu tidak mesti uang, paham? Karena apa? Bagi orang sakit, derajat yang istimewa itu sembuh. Benar enggak? Bagi orang yang tidak punya anak, derajat yang istimewa itu adalah memiliki anak. Bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, derajat yang istimewa itu ya pekerjaan. Tapi kadang orang itu lupa bahwasanya Allah sudah memberi derajat yang baik, bahkan derajat yang diidam-idamkan orang lain. Karena apa? Dia hanya terus menuruti hawa nafsunya. Padahal jihad yang paling luar biasa, yang paling banyak pahalanya adalah jihadun nafsi. Dia itu memerangi hawa nafsunya sendiri, termasuk hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kekayaan, hawa nafsu segala sesuatu. Video dakwah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, lakukanlah, karena tidak akan dijangkau oleh tangan pencuri. Artinya kalau sedekah kita akan temukan di sana. Maka investasi teman-teman. Rezeki akan datang dengan sedekah. Tunggu apa lagi? Jadwal dalam Islam kalau sedekah itu tidak tunggu orang miskin minta. Kita sengaja keluar sedekahkan orang itu yang paling afdal. Kalau ada orang minta, kita kasih itu juga boleh. Itu mufaddal namanya. Artinya di nomor 2 kan. Lebih afdal kalau kita keluar sengaja cari. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau tiap hari orang miskin datang ke rumahnya selalu dikasih. Kalau mereka tidak datang, dia yang keluar cari ke rumahnya. Kenapa kau tidak minta-minta hari ini? Ini diantarin ke rumahnya. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal